Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pagi hari ini kita telah bertemu kembali untuk saat teduh bersama. Dan saat teduh kita ambil dari pedoman saat teduh 4B GKI Residen Sudirman. Hari Sabtu tanggal 29 Oktober 2022 dengan tema renungan Yesus menyelamatkan Sakeus. Mari Bapak Ibu dan Saudara, kita mempersiapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan pagi hari ini. Kita akan memuji Tuhan dari lagu Ya Allah kasih-Mu besar. Mari kita pujikan bersama. Ya Allah kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya. Ya Yesus kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Bapak Ibu dan Saudara, sama seperti kemarin dalam bacaan kita hari ini, kembali kita berjumpa dengan tanda kutip kuda hitam dalam pemberitaan Injil. Sama seperti pengemis buta dalam bacaan kemarin, Sakeus juga tidak diperhitungkan sebagai orang yang akan menerima Injil yang dibawa oleh Yesus. Namun, tidak seperti perkiraan orang, Sakeus justru tampil sebagai juara dengan kesungguhannya untuk menerima Yesus dan menunjukkan buah pertobatannya. Firman yang mendasari perenungan kita pagi hari ini diambil dari Lukas 19 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Nanti akan dibacakan oleh Pak Yosa. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, sumber kehidupan kami, Bapa, pagi hari ini kami bersyukur kalau kami masih boleh bertemu di ruang Zoom ini untuk memuji, memuliakan, merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan hadir dalam persekutuan pagi hari ini untuk memberkati, memberi hikmat setiap kami agar kami dapat memahami firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan, kami juga mengucap syukur untuk berkat Tuhan bagi kami semua dalam istirahat malam kami hingga pagi ini, sehingga kami boleh bangun dalam keadaan sehat. Terima kasih Bapa untuk hari yang baru, untuk kekuatan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu kita membaca firman Tuhan dari Lukas 19 ayat 1 sampai dengan 10. Sakeus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya.
Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih Pak Yosa. Bapak, Ibu, dan Saudara, Sakeus adalah seorang kepala pemungut cukai yang kaya. Pada waktu itu, popularitas Yesus sedang mencapai puncaknya dan menjadi bahan pembicaraan di berbagai tempat. Karena itu, ketika Yesus masuk ke kota Yeriko, Sakeus sangat ingin melihat Yesus. Tubuhnya yang pendek dan kerumunan orang banyak tidak dapat menghalangi rasa penasarannya. Ia memanjat pohon ara agar dapat melihat Yesus. Sakeus rela berjuang keras hanya untuk melihat Yesus. Perjuangan Sakeus tidak sia-sia. Ketika sampai di tempat itu, Yesus meminta Sakeus untuk turun dan menerima Yesus di rumahnya. Apa yang dilakukan Yesus jauh melampaui pikiran Sakeus dan orang-orang yang menyaksikan hal itu. Mereka menganggap Sakeus sebagai, dalam tanda kutip, orang berdosa karena pekerjaannya adalah kepala pemungut cukai. Mereka tidak menyangka bahwa Yesus akan memberi perhatian kepada Sakeus, apalagi menumpang di rumahnya. Sakeus sendiri hanya ingin melihat Yesus dan tidak mengira bahwa Yesus akan memberinya perhatian sebesar itu. Tentu saja Sakeus menyambut permintaan Yesus dengan sukacita. Tetapi orang banyak bersungut-sungut karena Yesus menumpang di rumah orang berdosa. Bapak, Ibu, dan Saudara, Sakeus menanggapi keberatan orang banyak itu dengan cara yang hebat dan tepat. Sakeus menunjukkan kesungguhannya untuk bertobat. Ia menunjukkan buah pertobatannya dengan membagikan setengah dari hartanya kepada orang-orang miskin dan menyatakan komitmennya untuk mengembalikan kerugian mereka 4 kali lipat jika memang ada orang yang pernah diperasnya. Menanggapi komitmen Sakeus, Yesus menegaskan bahwa keselamatan yang terjadi pada Sakeus dan keluarganya merupakan karya Mesias yang datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita renungkan. Ketika kita menjauhi seseorang karena menganggapnya sebagai orang berdosa, sesungguhnya kita sedang menentang dan menghambat kasih Allah yang bekerja di dalam dirinya. Mari kita berdoa. Tuhan, mampukanlah setiap kami untuk mengasihi dan tidak menghambat kasih-Mu kepada orang-orang yang kami anggap dalam tanda kutip berdosa. Ampunilah kami ya Tuhan, karena kami sering kali melakukan perbuatan yang baik kami sadari maupun tidak. Kami menghakimi sesama kami tidak menganggap
bahkan kami membatasi kasih Tuhan yang harusnya mereka miliki juga. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pagi hari ini. Sungguh kami bersyukur karena Tuhan masih mengingatkan kami, masih mengajar kami bagaimana kami harus bersikap terhadap sesama kami yang sering kami anggap dalam tanda kutip berdosa. Ampuni kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan Saudara, untuk menindaklanjuti firman Tuhan pagi hari ini, kita akan berdoa bagi seseorang yang selama ini tidak kita sukai, bahkan kita jauhi karena kesalahan yang pernah dilakukannya. Bapak, Ibu, dan Saudara, betapa sering kita menganggap sesama kita, seseorang atau siapapun itu, berdosa begitu ya. Padahal masing-masing dari kita adalah juga orang berdosa. Makanya kenapa? Karena kita menyadari kita juga orang berdosa, marilah kita peduli dengan saudara-saudara kita yang ada di sekitar kita, yang memang pernah melakukan satu kesalahan, tapi biarlah kita dukung dalam doa, supaya kita juga tidak menghambat kasih Tuhan yang ingin berkarya di dalam dirinya. Tuhan menolong dan memberkati kita semua pagi hari ini. Amin.